Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali kita bersama-sama melanjutkan topik pembelajaran kita tentang Injil Barnabas adalah suatu kesaksian palsu. Injil Barnabas, suatu kesaksian palsu di season yang kedua ini. Ya. Jadi di season yang pertama saya sudah menyampaikan beberapa contoh yang dikutip dari Alkitab disesuaikan ya disampaikan oleh penulisnya. Dia adalah tadinya adalah seorang Kristen beralih menjadi agama Muslim ya. Nah, jadi dia tahu Alkitab tapi tidak memahami Alkitab, dan dikutiplah beberapa ayat dari Alkitab disesuaikan sesuai dengan kepentingannya, kepentingannya, dan tentu sangat bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Karena Alkitab jauh lebih ada daripada kitab suci yang lainnya. Karena secara tentang Yesus, secara tentang para nabi, para rasul itu jauh sebelum ada agama-agama lain. Oke, baik. Jadi di sesi yang kedua ini saya menyampaikan bahwa Injil Barnabas itu sangat bertentangan dengan Injil Yesus atau Injil Kudus yang kami yakini atau orang-orang Kristen yakini. Ya. Oke. Jadi itu sangat banyak ya bukti palsu yang menunjukkan bahwa penulis Injil Barnabas ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Rasul Kristus atau murid-muridnya yang menuliskan kitab mereka yang dibawa ilham Roh Kudus. Tidak ada ya. Oke, mari kita lihat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Injil Barnabas sangat bertentangan dengan Injil yang asli ataupun Injil Kudus. Bukti pertama adalah ketidaktahuan penulisnya tentang ilmu bumi Palestina, ya, dan negara tempat terjadinya kisah-kisah yang bersifat agama ini. Dia berkata, Yesus pergi ke Laut Galilea dan naik ke dalam sebuah perahu berlayar ke kotanya Nazaret. Dalam pada itu terjadi suatu topan ya, di laut, sampai akhirnya perahu itu hampir tenggelam. Nah, ini ada di Injil Barnabas halaman 20 alinea 1. Ya. Nah, sudah lama diketahui dengan baik bahwa Nazaret terletak di atas bukit di Galilea dan bukan sebuah kota di pesisir pantai, seperti yang dikatakan penulis Injil Barnabas. Nah, di bagian lainnya, dia berkata, ingatlah bahwa Allah telah mentakdirkan untuk menghancurkan Niniwe karena dia tiada menjumpai seorang pun di kota itu yang takut kepada Allah. Allah memanggil Nabi Yunus dan mengutus ke kota itu, tetapi dia melarikan diri ke Tarsus karena takut kepada penduduk itu. Karena itu Allah menyebabkan dia dilemparkan ke laut, lalu ditelan oleh seekor ikan dan dilontarkan keluar dekat Niniwe. Nah, ini ditulis dalam Injil Barnabas palsu itu di halaman 63 alinea 2. Ya. Sudah diketemukan dengan baik bahwa kota Niniwe adalah ibu kota dari kerajaan Asyur dan dirikan di atas jalur sebelah timur Sungai Tigris, di atas satu pintu keluar atau gerbang ya, yang dikenal dengan nama Alpis, Alpis. Sebab itu kota ini tidak terletak di daerah Timur Tengah seperti yang dilaporkan oleh penulis. Jadi ada suatu perbedaan. Ya. Nah, itu yang pertama, sebenarnya bukti dari kepalsuannya, kepalsuan dari Injil Barnabas. Kemudian yang kedua kita perhatikan, ya,
ketidakpahaman penulis tentang apa? Tentang sejarah kehidupan Yesus Kristus. Pada pasal ketiga dari Injil yang palsu itu ada tertulis ini. Nah, tertulis ini. Ketika Yesus lahir, Pilatus adalah gubernur, sedangkan jabatan kepala agama dipegang oleh Ananias dan Cayafas. Itu ada di di lembaran di halaman 3 alinea 1. Nah, hal ini sama sekali tidak benar, Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa. Jadi hal ini sama sekali tidak benar karena Pilatus menjadi gubernur dari tahun 26 sampai 36 Masehi. Sedangkan Ananias menjabat sebagai kepala agama pada tahun 6 Masehi dan Cayafas dari tahun 8 sampai dengan 36 Masehi. Jadi dalam pasal 142 alinea kedua bagian tengah dituliskan bahwa Mesias tidak akan datang dari keturunan Daud, tetapi dari keturunan Ismail, dan bahwa perjanjian itu diberikan kepada Ismail, bukan kepada Ishak. Nah ini luar biasa ya, pemalsuan. Jadi ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Alkitab. Nah ini merupakan suatu kesalahan yang besar. Karena setiap orang yang membaca silsilah Kristus dalam Injil yang sejati atau Injil yang benar akan melihat bahwa silsilah itu menurut daging, menurut daging. Dia berasal dari mana? Dari keturunan Daud, dari suku Yehuda, itu dikatakan oleh kita. Yang lagi-lagi dipalsukan lagi. Ya, itu kepalsuan yang kedua. Lalu kita lihat kepalsuan yang ketiga, saudara. Ketiga. Nah, nampaknya pengarang memasukkan kisah-kisah yang sama sekali tidak berakar pada agama Kristen. Ya, kutipan-kutipan itu kita perhatikan merupakan suatu dari kutipan-kutipan di Injil Barnabas ini merupakan suatu contoh dari kisah-kisah. Ya, kita perhatikan misalnya ya, ada kisah-kisah dalam Alkitab kutip tetapi keliru. Nah, gitu ya. Katakan lalu firman Allah kepada pengikut Satan, bertobatlah kamu dan bersyahadatlah kepada aku karena akulah pencipta kalian. Mereka menjawab, kami telah berpaling dari melaksanakan sujud kepada engkau karena engkau tidak adil. Hanya Satan adalah adil. Hanya Satan adalah adil dan tak berdosa. Dan dia adalah Tuhan kami. Kemudian Satan pergi. Lalu Satan itu pergi sambil meludah pada tanah bumi. Itu dan malaikat Jibril mengangkatkan lidah itu beserta sedikit tanah sehingga sekarang manusia mempunyai pusat pada perutnya. Nah, ini ada di Injil Barnabas halaman 35 alinea 9, 10 dan 12 ya. Nah, kita perhatikan yang luar biasa itu pemalsuan ini. Yesus membalas, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku kasihan kepada Satan ketika aku tahu kejatuhannya dan aku kasihan kepada manusia yang digodanya kepada dosa. Karena itu aku telah berdoa dan puasa kepada Allah kita yang berbicara kepadaku dengan perantaraan malaikatnya Jibril. Apakah keinginan engkau Yesus? Dan apakah permohonan engkau? Aku menjawab, Allah, engkau mengetahui tentang dosa yang disebabkan setan dan lewat goda-godaannya banyak yang berbinasa. Dia adalah ciptaanmu. Karena itu aku mohon ampunilah mereka Tuhan. Allah menjawab, Yesus perhatikanlah, aku mau mengampuni dia. Hanya kalau dia berkata, Allah Tuhanku, aku telah berdosa, berilah ampunan kepadaku, dan aku akan mengampuninya dan mengembalikannya kepada kedudukannya semula. Kata Yesus, ketika aku mendengar ini, aku sangat gembira dan percaya bahwa aku telah membuat perdamaian ini.
Karena itu aku memanggil Satan dan dia bertanya, apa yang harus aku perbuat untukmu? Oh Yesus, aku menjawab, engkau akan melakukannya untuk dirimu sendiri. Oh setan, karena aku tidak senang terhadap perbuatanmu, tetapi untuk kebaikanmu telah aku panggil engkau. Setan membalas, jika kamu tidak berkeinginan kepada bantuanku, juga tidak menginginkan bantuanmu, karena aku lebih mulia ya, daripada kamu. Kamu tidak layak untuk melayani aku. Kamu adalah dari debu, sedangkan aku adalah roh. Nah, itu ada di Injil Barnabas, halaman 51, alinea 2 sampai 7. Nah, seorang kasih Tuhan, kita perhatikan baik-baik, tidak ada orang yang berpikiran sehat dapat percaya bahwa kisah Ayul ini yang disebutkan tadi ya berasal dari Injil yang diilham Allah. Ya, tidak ada pertama sekali karena Allah tidak berkenan kepada setan. Itu yang pertama, masa mau bicara dengan setan. Siapa setan kalau Allah memberikan waktu bicara dengan setan? Ketika setan jatuh dan dibuang dari kehadirannya. Jadi setan itu sudah dihukum ya dan dibuang ke bumi oleh Tuhan karena memberontak pada Tuhan. Ini sangat jelas disampaikan di kitab Yesaya dan kitab Yesaya ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ini pemalsuan lagi ya. Jadi hal ini juga tidak sejalan dengan kesucian Allah ya yang ilahi untuk apa? Membicarakan perdamaian dengan setan. Nah, asal minta perdamaian Tuhan dengan setan gitu ya. Tuhan minta perdamaian pada setan. Siapa setan? Luar biasa ya. Nah, itu yang pertama. Lalu kedua, sejak mulanya Kristus telah masuk dalam peperangan dengan sikap tak pernah mengalah dengan siapapun, apalagi mengalah dengan setan. Ya. Alkitab berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Nah, untuk inilah anak Allah menyatakan diri supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ini adalah 1 Yohanes 3:8. Jadi sangat bertentangan dengan isi dari Injil Barnabas tadi ya. Jadi luar biasa ya. Itu yang kedua. Lalu kita perhatikan yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga dari sikap kita untuk merespon Injil Barnabas di halaman 51 alinea 2 sampai 7 tadi ya. Nah, luar biasa. Yang ketiga, ya dalam peperangannya dengan Kristus, setan tidak berani berkata bahwa dia lebih hebat. Tadi katakan saudara, ya, iblis itu lebih hebat, lebih mulia daripada Yesus. Nah ini, nah setan tidak berani berkata bahwa dia lebih hebat dari Kristus. Ya kita perhatikan di sini sama setelah sebaliknya di tengah-tengah orang banyak kita pernah ketika ia diperintahkan keluar dari seseorang dengan suara keras, dia berseru, hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang ke hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tapi kan beda sekali kan. Ini tertulis dalam Lukas 4:74. Jadi pemalsuan lagi ya kita. Jadi palsukan lagi ya Alkitab yang asli dibuat jadi palsu kan gitu ya. Isi Alkitab yang asli dibuat jadi palsu ya. Ya ubah-ubah seenaknya kan gitu ya. Oke. Jadi kita perhatikan. Nah, dengan demikian sudah ada suatu kepastian yang mutlak bahwa penulis Injil Barnabas ini adalah seorang Muslim yang tadi seorang Kristen. Ya. Setiap orang membawa Injil Barnabas ini dengan teliti. Ya, kalau kita perhatikan, jadi kalau saudara membaca Injil Barnabas ini dengan teliti, akan menemukan banyak sekali ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Pertama, kitab berisikan suatu kisah kesurgaan dengan Kristus. Ya, pada pasal 112 dikatakan, ketahuilah, oh Barnabas, bukan karena inilah aku harus berhati-hati,
Nah, salah seorang muridku akan mengkhianati aku untuk 30 keping perak. Selanjutnya aku yakin bahwa orang-orang yang akan menjual aku akan terbunuh dengan namaku. Karena Allah akan mengangkat aku dari bumi ini dan akan mengubah rupa pengkhianat itu sedemikian rupa sehingga setiap orang akan percaya, ya, akan percaya dia itu aku. Apabila dia mati, dia akan alami suatu kematian yang buruk. Aku akan tetap dalam noda beberapa lama waktu di dalam bumi ini. Akan tetapi apabila ya Muhammad pesuruh suci Allah itu datang, ya, nama buruk itu akan diangkat. Nah, ini ada di, ya, ya, kita perhatikan lagi, ini luar biasa, ini ada di pasal 112 alinea 4 bagian tengah, ya. Nah, kisah ini cocok sekali dengan pengajaran Islam pada abad pertengahan, ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, saya perhatikan ada satu pendapat yang kuat bahwa Alkitab telah diselewengkan. Nah, di dalam pasal 12 dikutip seolah-olah Kristus sedang berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa sekiranya kebenaran itu belum dihapus dari kitab Musa atau sebelumnya kitab Torah, Allah akan memberikan kepada Daud, ya, Bapak kita. Kitab kedua itu kitab Mazmur, ya. Lalu dan jikalau kitab Daud itu belum dicemarkan, Allah tidak akan menyerahkan Injil kepadaku, mengingat bahwa Allah Tuhan kita tidak berubah-ubah. Ya. Nah, berbicara satu amanah untuk seluruh manusia. Oleh sebab itu, bila mana pesuruh Allah itu datang, dia akan datang untuk memurnikan kembali semua hal-hal yang mencemarkan kitabku yang telah dilakukan oleh orang-orang tak beriman. Ini ada di alinea 5, ya, Injil palsu, Injil Barnabas yang palsu, ya. Jadi secara kesimpulan, pernyataan-pernyataan ini merupakan suatu hujatan terhadap keabsahan Alkitab. Ya, dan tidak mungkin berasal dari Kristus yang berfirman. Ya, tidak. Saudara kata saudara kasih Tuhan. Perhatikan ya. Ya, bagaimana Yesus berdoa, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Matius 24 ayat 35. Wow, luar biasa. Jadi itulah bukti-bukti kepalsuan dari Injil Barnabas. Ya, kutip dari ayat Alkitab, lalu ubah seenaknya semuanya dia sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan permintaan. Ya, jadi yang asli itu ada di Alkitab. Ya, Injil yang asli itu adalah Alkitab, bukan di Injil Barnabas yang ditulis oleh seorang yang mualaf. Ya, baik. Kita akan lanjutkan pengajaran ini atau pembelajaran ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita, ya. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Boleh saudara percaya atau tidak, ya silakan. Ya, tapi kami sebagai umat Kristen percaya bahwa Injil Barnabas itu suatu kesaksian palsu. Kami lebih percaya, jauh lebih percaya Alkitab, ya, Alkitab yang sudah menjadi kitab suci dari umat Kristen daripada Injil Barnabas. Maka itu kami menolak dari awal Injil Barnabas. Tapi di tempat lain diterima sebagai kesaksian yang asli, terserah Anda. Ya. Itu buat kami adalah palsu. Injil Barnabas adalah suatu kesaksian palsu. Baik, puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.